Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Hari ini, hari Selasa ya, tanggal 7 Februari 2023. Dan saya kira dalam beberapa hari ini yang paling banyak menjadi fokus perhatian media, dan juga terutama di media sosial. Kalau di media sosial malah jadi perdebatan, saya baca. Ini adalah adanya perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, dan yang lebih heboh lagi adanya perjanjian utang piutang itu antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Waduh, itu angkanya buat ya kalau untuk dana politik itu mungkin nggak terlalu besar, tapi buat publik, apalagi kalau sekarang buat Anda yang sedang kehilangan pekerjaan, duitnya gede banget itu, uangnya itu sampai 50 miliar. Nah, soal utang piutang ini kan pertama kali dibuka oleh Erwin Aksa. Ini keponakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang pada Pilkada 2017 menjadi tim ses Anies Sandi. Jadi dia tahu persis lah apa yang terjadi pada saat itu. Sandiaga Uno itu menolak untuk menjawab apakah betul ini kemarin ketika dalam hari ulang pada saat dia menghadiri hari ulang tahun Gerindra, itu dia menolak untuk menjelaskan benarkah ada utang piutang itu dan apakah benar seperti yang dikatakan oleh Erwin Aksa bahwa utang itu belum dibayar gitu. Sandi pada waktu itu menolak menjawab dan dia menyatakan dia akan membaca dulu. Nah, ini saya juga membaca ini LO Anies di tim kecil, ini Sudirman Said yang juga dulu menjadi anggota tim sukses Anies Sandi, menyatakan bahwa utang piutang itu sudah lunas karena Anies Sandi memenangkan Pilkada DKI 2017. Itu perjanjiannya seperti itu katanya. Jadi kalau Anies Sandi menang pada pada Pilkada 2017, maka utang piutang itu dianggap lunas. Sementara kalau dia kalah, itu justru dia akan membayar. Ini memang agak aneh ya. Biasanya orang itu kalau menang justru utang piutang dianggap lunas. Karena dengan cara begitu nanti kan yang mau diutang piutang ini kalau investor politik dia biasanya akan mendapatkan konsesi-konsesi. Apalagi kalau presiden ini bisa macam-macam konsesinya. Mulai dari tambang, kemudian kebun sawit, perizinan-perizinan lain, regulasi, undang-undang dan sebagainya. Sementara kalau kalah kok malah bayar, kan dia nggak punya kekuasaan apapun. Nah ini yang menurut saya agak unik ini perjanjian ini gitu. Nah, tetapi mana yang benar sebenarnya? Apakah betul itu sudah lunas dan kemudian apakah memang belum dibayar seperti kata ini kalau yang sudah lunas tadi seperti katakan oleh Sudirman Said, tapi kalau belum dibayar itu seperti kata Erwin Aksa. Ini padahal kan dua-duanya adalah tim ses ya, dua-duanya tim ses Anies Sandi. Dua-duanya ini pasti tahu betul mana yang benar, mana yang salah. Jadi bagaimana mungkin ada dua orang tim ses yang punya akses, ini dua-duanya punya akses khusus kepada Anies Sandi memberikan pernyataannya berbeda-beda. Nah, saya akhirnya sempat melihat dokumen ini, ya, dokumen perjanjian itu saya diperlihatkan oleh Sudirman Said. Ini ada 3 dokumen yang ditandatangani oleh Anies Baswedan dan benar ternyata memang dari dokumen itu diakui ada utang piutang antara Anies kepada Sandiaga Uno. Jumlahnya itu 50 miliar dan memang itu bertahap, rupanya tidak langsung 50 miliar. Ada 2 perjanjian. Yang pertama perjanjian 20 miliar. Dokumen pertama itu ditandatangani tanggal 2 Februari 2017 oleh Anies Baswedan. Ini ditulis lengkap namanya Anies Rashid Baswedan dan kemudian di situ ditandatangani di atas materai ya, di atas materai, jadi ini legal formal. Dan kedua, dokumen yang kedua itu ini sebenarnya ditandatangani tanggal 6 Februari. Tapi kalau saya lihat draftnya itu sebenarnya aslinya itu dokumen kedua itu juga ditandatangani dibuat pada tanggal 2 Februari, tapi kemudian tanggal 2-nya itu dicoret menjadi tanggal 6 Februari. Jadi kelihatannya ini memang disiapkan pada hari yang sama, tapi tentu saja mungkin pencairannya atau apa ini ya, mungkin kok jadi sejak awal saya menduga ini komitmennya 50 miliar, dokumen kemudian dokumennya itu atau pencairannya karena kalau saya lihat penandatanganan ini pada tanggal yang berbeda. Yang pertama tanggal 2 Februari,
Yang kedua itu secara resmi ditandatangani pada tanggal 6 Februari, meskipun juga tertulis tanggal 2 Februari dan kemudian dicoret menjadi 6 Februari. Dokumen ketiga itu ditandatangani pada tanggal 9 Maret 2017. Nah, Anda pasti penasaran dong, apa sih sebenarnya isi dokumen itu? Apakah betul memang utang piutang? Jadi kalau fakta pertama, saya kira utang piutangnya betul. Tapi apakah kemudian belum dibayar, seperti dikatakan oleh Erwin Aksa, atau sebenarnya sudah lunas karena kedua pasangan ini menang dalam Pilkada 2018, 2017. Nah, ini yang saya kira dokumen ini akan menjelaskan mana yang betul gitu ya. Ini walaupun saya melihat dokumennya, sayang saya tidak diperkenankan untuk mengkopinya atau memotretnya sehingga saya bisa share pada Anda. Tetapi karena dokumen ini ditunjukkan oleh Sudirman Said, saya meyakini kebenarannya ini. Jadi nanti kalau muncul kontroversi silahkan ditanyakan kembali kepada Sudirman Said mana yang benar. Tapi ini dokumen ini memang betul-betul ditandatangani ditandatangani oleh Anies Baswedan. Nah, apa sebenarnya isi dari dokumen itu? Sebenarnya kira-kira itu sama ya. Dokumen pertama, dokumen kedua yang itu sama, sementara dokumen yang ketiga itu adalah rangkuman dari dua dokumen tadi. Jadi kalau dokumen pertama tadi berisi utang piutang 20 miliar, dokumen yang kedua berisi utang piutang 30 miliar, sementara dokumen ketiga itu rangkuman seperti saya sebutkan itu berisi jadi tanda tangan bahwa betul ada utang piutang 50 miliar. Nah, pasti Anda sekarang bertanya-tanya, bagaimana duduk persoalannya? Clear ya soal utang piutang itu ada, tapi bagaimana kemudian duduk persoalannya gitu ya. Dan saya akan coba mendeskripsikan kepada Anda tentang ada beberapa poin ya, poin dari perjanjian itu yang mudah-mudahan saja karena ini tadi berdasarkan ingatan saya tidak terlalu salah ingat, tapi poin-poinnya saya garansi itu benar seperti yang saya baca, maksud saya ya, bukan apakah benar seperti itu, tapi benar seperti yang saya sempat baca. Jadi surat yang pertama itu yang saya sebut tadi 20 miliar tadi itu memang ditandatangani oleh nama Anies Baswedan, dan kemudian ada tempat tanggal lahirnya disebutkan Kuningan 7 Mei 1969, kemudian juga alamat itu ya, di alamatnya di Jalan Lebak Bulus 2 dalam nomor 42 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Ada nomor KTP-nya juga, saya lupa dong kalau ya nomor KTP, saya tentu nggak ingat itu. Jadi disebutkan gitu. Oh, sorry, saya tadi menyebutnya yang pertama itu tanggal berapa tadi ya? Saya menyebutnya tadi pertama tanggal 2 Januari, tapi saya ingat saya maka agak confused tadi. Yang ditandatangani tanggal 2 Februari, tapi suratnya itu kalau nggak salah dibuat tanggal 2 Januari 2017. Di situ ada perjanjian sebesar 20 miliar dan kemudian itu disebutkan bahwa memang itu tanpa jaminan ya, pinjam uang itu dan tanpa bunga gitu ya, karena ini untuk keperluan kampanye Pilkada DKI dan itu dananya itu tidak diterima langsung oleh Anies Baswedan, tetapi langsung diserahkan kepada tim kampanye ya, tim kampanye pada waktu itu adalah Gerindra dan PKS. Dan jadi dia kemudian dia mengakui juga setelah itu dia meminjam lagi 30 miliar gitu. Dengan begitu totalnya itu adalah utang piutang dia itu 50 miliar. Nah, kemudian kalau begitu pertanyaannya untuk apa dan bagaimana perjanjian dana itu? Untuknya jelas tadi untuk dana kampanye. Karena dia mengakui bahwa seperti dana pinjaman satu, saya mengetahui bahwa dana pinjaman pihak itu katanya itu juga bukan duit Sandiaga Uno. Itu jadi Sandiaga Uno juga meminjam dari pihak ketiga, tapi dia menjamin secara pribadi pembayarannya kepada pihak ketiga tersebut ya. Nah, dan di situ sebenarnya kenapa kok kemudian muncul pinjam meminjam antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno itu karena rupanya begini. Nah, ini yang menarik. Anies Baswedan, atau mungkin saya tidak tahu apakah ini hanya berjanji kepada Anies Baswedan atau juga berjanji kepada Sandiaga Uno, itu dia dijanjikan dana sebesar itu 50 miliar tadi dijanjikan oleh Aksa Mahmud dan Erwin Aksa. Ya, ini jadi yang disebutnya sebagai pihak menjamin. Nah, berdasarkan kesepakatan ini, ada kesepakatan nih antara Pak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Dan pada waktu itu katanya si Anies Baswedan tidak menghadiri kesepakatan itu. Nah, kemudian
ternyata sampai pada pelaksanaan pilkada itu dana tersebut belum tersedia. Saya juga sempat mendengar pada waktu kampanye itu, memang pada waktu itu yang saya dengar Anies Baswedan kemudian ditekan karena dananya belum turun. Bagaimana ini kalau dana belum turun juga, ya kita nggak bisa ikut pilkada ini karena macam-macam kan, dana untuk saksi dan lain-lain gitu, dana pengamanan suara dan lain-lain. Nah, akhirnya itulah kemudian dia Anies menandatangani perjanjian utang piutang dengan Sandiaga Uno. Ini menarik ini karena yang mengungkap kasus ini adalah adalah Erwin Aksa, dan menurut Erwin Aksa itu belum dibayar, tapi berdasarkan surat perjanjian utang piutang antara Anies Sandi ini ternyata mereka, kenapa Anies kemudian berutang kepada Sandiaga Uno dan Sandiaga Uno juga meminjamnya dari pihak ketiga, karena ada janji dana kampanye itu oleh Pak Aksa Mahmud, orang tua dari Erwin Aksa dan Erwin Aksa gitu. Tapi rupanya pada waktu sampai pada waktu pelaksanaan janji itu tidak dipenuhi. Itu begitu bunyi dari perjanjian itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pernyataannya Sudirman Said yang menyatakan bahwa dana itu sudah impas, utang piutang itu sudah impas. Memang di dalam perjanjian itu disebutkan bahwa apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tentu saja menang dalam Pilkada DKI Jakarta, maka utang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah, maka Anies berkewajiban untuk membayar utangnya. Nah, itu yang tadi saya sempat baca, dan bagaimana kemudian mekanisme penghapusan utang piutangnya itu yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Atau kalau nggak salah akan dibuat perjanjian yang lain begitu, seingat saya. Tapi poin-poinnya seperti itulah perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno ini. Jadi dari dokumen tadi, kalau ini sayang dokumennya nggak bisa dibuka kepada publik ya. Jadi sebenarnya clear ya persoalannya, memang betul lah. Satu, pertama yang harus kita garis bawahi, ada utang piutang itu. Yang kedua, memang betul di dalam perjanjian itu disebutkan kalau mereka menang utang piutang itu dihapus. Tetapi tentu saja yang menarik adalah dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa sebenarnya mengapa kemudian Anies Baswedan itu harus berhutang secara pribadi kepada Sandiaga Uno, dan Sandiaga Uno kemudian meminjam kepada pihak ketiga yang juga menjamin secara pribadi, karena ada janji dari Pak Aksa Mahmud dan Erwin Aksa untuk membantu atau menyediakan dana kampanye itu. Ini jadi sangat menarik. Soal ini saya kira nanti Erwin Aksa tentu harus memberikan penjelasan lebih lanjut, karena ini berdasarkan dokumen ya, dan dokumennya ditandatangani oleh Anies Baswedan gitu ya. Nah, ini kemudian kita bertanya-tanya, kok aneh ya perjanjiannya, kan seperti saya sebut tadi, biasanya perjanjian itu kan orang akan membayarnya setelah menang, karena dengan menang kan ini APBD-nya Pemprov DKI ini besar. Pada waktu sebelum COVID itu sampai sekitar 80-an triliun. Jadi proyek-proyek di DKI Jakarta pasti banyak sekali. Jadi angka 50 miliar bisa kembalilah kalau nantinya mereka terpilih. Tapi ternyata perjanjiannya nggak seperti itu. Justru kalau menang itu dihapuskan utang piutang. Jadi begitu menjadi gubernur dan wakil gubernur, mereka bersih, tidak punya utang piutang, tidak punya utang politik pada siapapun. Nah, bagaimana kalau kalah? Kenapa kok kemudian malah berjanji membayar? Rupanya ini saya tanya soal ini juga, katanya karena kalau kalah, kan nantinya Anies Baswedan itu akan berjanji, dia bekerja di perusahaan swasta yang tentu saja diharapkan bayarannya besar, dan dari situlah dia kemudian mencicil utang piutangnya kepada Sandiaga Uno. Nah, sementara itu yang bisa saya sampaikan soal soal perjanjian utang piutang, karena banyak yang menyarankan kepada saya, ayo dong Mas Ersu diklarifikasikan, gampang ini. Anda tanya, pasti masih ada yang menyimpan perjanjiannya itu. Dua belah pihak kalau ada perjanjian semacam ini pasti menyimpan. Nah, silakan Anda ambil kesimpulan sendiri. Bagaimana duduk persoalannya? Mengapa kasusnya sekarang ini kok menjadi heboh? Sekali lagi saya ingatkan ada dua perjanjian Anies Baswedan kepada Pak Prabowo yang tidak akan maju Pilpres, itu ternyata konteksnya adalah Pilpres 2019, dan kemudian yang kedua adalah utang piutang dengan Sandiaga Uno. Selamat datang di tahun politik. Saya Ersu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.